Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Ijo di channel Ijo Tutorial. Oke, kali ini Bang Ijo akan membahas mengenai resistor basis ya, resistor basis, berapa ukuran yang pas, kemudian fungsinya untuk apa, kenapa harus digunakan resistor basis. Seperti ini ada resistor basisnya. Kemudian di skema yang ini ya. Nah, kalau bagi kawan-kawan pemula atau teman-teman pemula tentunya belum mengetahui resistor basis itu yang mana ya. Transistor itu ada basis, ada kolektor, ada emitor ya, ada kolektor, ada emitor. Nah, yang ini adalah resistor basisnya ya. Ini satu ya. Oke, sebelum lanjut kita bahas, jangan lupa yuk di subscribe bagi teman-teman yang belum. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan selalu stay di channel ini. Oke, kita langsung saja akan membahas resistor basis ya. Resistor basis itu adalah sebuah resistor yang dipasang pada basis transistor ya, pada basis transistor. Nah, ini adalah sebuah sampel permisalan contoh transistor. Nah, ini kaki basis, ini kolektor, ini emitor. Nah, yang namanya resistor basis itu dipasang di kaki basisnya ya, hingga dikenal dengan resistor basis ya. Yang pertama yang kita akan bahas itu adalah berapa sih ukuran resistor basis yang digunakan pada power amplifier, sebaiknya berapa ukurannya. Oke, ini sebagai sampel atau sebagai contoh ya. Untuk resistor basis biasanya yang kita gunakan itu, kalau saya biasanya menggunakan 10 ohm ya, 10 ohm. Kemudian ada kawan-kawan juga yang menggunakan bisa juga kurang dari 10 ohm, misalnya 0,33 ohm seper 0,1 ohm atau 0,47 ohm ya, tergantung kita ingin menggunakan yang mana. Tentunya itu tergantung pengalaman kita merakit ya, tinggal kita pilih yang mana ya. Kalau saya biasanya menggunakan resistor basis itu adalah 10 ohm, yaitu setengah watt atau 1 watt atau 2 watt, tergantung nanti terapu yang kita gunakan. Biasanya kalau terapunya kecil seperti ini bisa saja kita gunakan yang 1/4 watt ya, seperti ini juga. Tapi kalau terapunya 10 ampere besar murni 45, itu biasanya saya harus menggunakan resistor basis itu 2 watt ya. Kenapa demikian? Karena tegangannya besar, ampernya besar, sehingga kalau wattnya besar itu lebih aman ya, lebih aman. Banyak juga kita temukan power tidak menggunakan resistor basis, tidak masalah sih. Tetapi kalau saya harus menggunakan ya, harus menggunakan, bisa juga tidak menggunakan. Tetapi kalau saya sarankan sebaiknya menggunakan ya. Oke, kita akan bahas selanjutnya adalah fungsi dari resistor basis ya. Jadi fungsi dari resistor basis ini yang pertama adalah dia akan mengantarkan arus dan tegangan menuju basis ini ya, mengantarkan arus dan tegangan menuju kaki basis. Nah, itu yang pertama. Jadi sebagai pengantar arus atau tegangan menuju kaki basis resistor, itu adalah fungsi yang pertama dari resistor ini ya. Kemudian yang kedua itu sebagai fuse atau sekring atau pengaman bagi transistor. Maksudnya begini teman-teman, permisalan seperti ini. Misalnya ini transistor kita gosong ya,
gosong, maka ini akan kosong atau akan putus, terjadi putus atau short di sini, sehingga tidak membuat transistor yang lainnya menjadi gosong. Ya, itu kelebihannya kalau menggunakan resistor. Tetapi kalau tidak menggunakan resistor basis, ini gosong, maka yang lain akan ikut. Ya, ketika resistornya gosong, ini ikut gosong, ikut putus, sehingga tegangan atau yang tegangan dari resistor menuju driver atau dari driver menuju resistornya terputus, sehingga tidak mengganggu resistor kita yang lain. Ya, transistor kita yang lain, sehingga transistor yang lain menjadi aman. Ya, menjadi aman. Itu kelebihannya kita menggunakan ini, ya, menggunakan resistor basis. Jadi ada dua fungsinya. Yang pertama untuk mengalirkan tegangan atau arus yang menuju basis. Kemudian yang kedua adalah sebagai fuse atau sebagai pengaman. Oke. Di sini saya menggunakan 2 watt. Ini 2 watt, ya. 0,47 ohm. Setengah ohm, ya. 2 watt ini karena kita menggunakan trafo besar 10 ampere, ya. 10 ampere, sehingga tegangan dan ampernya bisa mengalir lebih besar ke sini, ya, lebih besar menuju transistornya, kurang lebih seperti itu. Kemudian rekomendasi saya, menurut pengalaman saya, jadi yang digunakan itu 10 ohm, ya, maksimal 10 ohm, boleh di bawahnya. Kemudian untuk watt menyesuaikan, tergantung kita mau yang mana, setengah, 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, atau 2 watt. Tapi kalau menurut saya, ya, semakin besar trafo sebaiknya kita gunakan 2 watt, ya, karena kalau besar trafo, kinerja dari transistor membutuhkan suplai dan ampere atau tegangan dari sini lebih besar, ya, sehingga transistornya lebih aman, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi tinggal pilih saja nanti menggunakan resistor kah, atau 1 watt atau 2 watt, tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana, ya. Tidak menggunakan juga tidak masalah, no problem, ya, tidak masalah kan. Tapi itu tadi ketika gosong itu akan ikut menggosongkan transistor panel kita yang lain, seperti itu, ya. Oke, kemudian berdasarkan pengalaman kita memperbaiki power, ya, ketika ini gosong, pasti ininya ikut gosong atau short, ya. Kemudian jika ini bagus, kemudian ini kosong, tidak kita ganti, maka nanti suaranya serak, ya, suara serak. Bisa juga serak disebabkan oleh resistor yang ini, ya. Jika dia ada masalah, maka dia akan serak. Oke, terima kasih teman-teman. Berikutnya kita akan bahas yang ini, ya, yang resistor emitornya atau resistor emitor, ya, resistor emitor yang 5 watt ini berapa ukuran yang pas, kemudian yang matching yang harus kita pasangkan dengan power. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, and share bagi teman-teman yang baru bergabung. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan selalu stay di channel ini. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai resistor emitor atau resistor yang menuju ke speaker, ya. Bisa resistor emitor. Kalau yang sistem powernya seperti ini, kalau sistem powernya outnya kolektor, seperti power blazer, juga dipasang ininya beda, ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini ada basis. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan
mengenai resistor basis, berapa ukuran yang pas, kemudian berapa watt yang kita pilih di video sebelumnya, bisa teman-teman tonton di video saya yang sebelumnya. Kemudian ini untuk emitornya ya, kali ini kita akan bahas emitor, ini emitor ya. Jadi dia nanti dari ini emitor juga. Jadi dari masing-masing emitor transistor itu dikasih resistor 5 watt, nanti akan digabung, dia yang akan menuju speaker ya, menuju ke speaker. Oke. Ya, sebagai contoh ini teman-teman, saya punya 1 2 3 4 1 2 3 4, jadi ada 8 resistor 5 watt di sini yang digabungkan menjadi satu, ini dengan nilai 5 watt 0,33 ohm ya. Jadi berbeda power, berbeda digunakan, ada 0,33, kemudian ada 0,5, 0,47, 0,22, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, banyak teman-teman mengatakan kalau ini menentukan karakter ya, karakter low atau mid atau high-nya. Tapi kalau menurut saya ini resistornya tidak menentukan karakter ya. Yang menentukan karakter itu adalah ini ya, elko resonansi. Kemudian juga yang sangat menentukan karakter itu adalah aksesoris seperti equalizer, kemudian crossover dan lain sebagainya. Semua aksesoris itu akan menentukan karakter. Kalau power saja tanpa aksesoris itu flat ya, tidak bisa menentukan karakter. Karakter itu sangat ditentukan oleh aksesoris kita yang kita miliki. Akan tetapi bisa juga dari sini ya, dari sini kemudian ditambahkan aksesoris sehingga karakternya kelihatan ya. Tetapi kalau modif apapun di sini tanpa didukung dengan aksesoris tidak bisa ya, tidak bisa menghasilkan low sub yang bagus. Oke, ini untuk ini 0,33. Kemudian ada saya punya di sini banyak ya. Ini 0,5. Ini 0,5, kemudian ini ada 0,33. Kemudian ada berapa ini? 0,5. Yang 0,2 nya, nah ini nih, yang ini 0,22 ya. Ini saya sering pakai, ini sering pakai, semuanya sering pakai juga. Ini 0,33. Tapi sebaiknya diukur dulu menggunakan multi tester ya. Ini 0,47 ya, 0,47. Ini 0,47. Kalau yang ini menggunakan berapa ini? 0,33 ya. Tapi kalau saya biasanya kalau teraponya kecil seperti ini, biasanya saya menggunakan 0,22. Ini 0,22. Nah, kalau besar seperti ini 10 ampere 45, biasanya saya menggunakan 0,47 ya, 0,47 atau 0,33 ya. Itu versi saya ya, enggak tahu teman-teman, silahkan memiliki versi-versi tersendiri ya. Kalau untuk power corong itu saya biasanya menggunakan 0,22 teman-teman ya, 0,22. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kalau di power build up itu banyak juga menggunakan 0,33 ya, 0,33, 0,22 ya. Jarang saya temukan 0,7 ya, 0,7 atau 0,5 wattnya. Tergantung teman-teman pilih yang mana ya. Berbagi tips sedikit teman-teman. Jadi pernah mengerjakan sebuah power, menurut pengalaman saya ya,
drivernya baru, kita ganti baru. Cuman di sini transistornya baru juga, semua baru. Cuman ininya ada masalah ya, ada masalah. Setelah saya ukur ternyata nilainya sudah tidak sesuai ya, nilainya tidak atau putus, sehingga suara menjadi serak ya. Jadi kalau teman-teman service power ada drivernya sudah bagus, tetap serak, bisa disebabkan oleh resistor ini ya, karena ini adalah resistor suara ya, resistor suara yang menuju ke speaker ya, yang menuju ke speaker. Jadi ini harus bagus, harus peak ya. Biasanya saya sebelum masang walaupun baru saya akan tes ya, saya akan tes misalnya ini 0,03 0,03 0,03, kita tes ya, misalnya ini 0,03 sesuai dengan tulisan, ini 0,022, terkadang bisa seperti itu, sehingga kita harus sama. Kalau menurut saya harus sama ya, harus sama. Kalau di sini 0,03, di sini 0,47, di sini 0,5 ya, tidak imbang dari pengeluaran dari transistornya ya. Jadi ini transistor mengeluarkan daya atau watt melewati resistor yang ini ya, 1 2 3 4. Yang ini kan 1 2 3 4 set ya, 4 set itu wattnya 4 kali 150 secara teori atau di atas kertas seperti itu. Berarti sekitar 600 watt untuk kemampuan maksimal dari transistor ini ya. Nah, nanti wattnya itu akan dikeluarkan sini ya. Ini 75 kita asumsikan seperti itu. Misalnya seperti itu dia peak powernya, sehingga dikeluarkan di sini wattnya ya. Jadi ini harus bagus. Kalau ngerakit ya ini harus kualitas bagus, harus sama. Kemudian kalau baru ya baru semua ya. Biasanya saya kalau ini servis ada yang rusak satu, saya ganti semuanya ya, biar baru, biar suaranya jernih dan tahan lama. Nanti tentunya transistornya juga tahan lama ya. Kalau ini ada rusak, jeblok transistornya teman-teman atau kobong. Oke, demikian teman-teman mengenai resistor emitor ini, kurang lebihnya seperti itu. Jika kurang jelas bisa berkomentar di kolom komentar untuk kemajuan channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.